Siang ataupun malam, hari ini kita akan membahas tentang berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu sering ditautkan dengan ilmu filsafat yang tidak semua orang mengerti, bahkan tidak semua orang suka dengan filsafat. Walaupun tren di dunia digital dengan quote-quote-nya Fahrudin Faiz, Pak Dr. Fahrudin Faiz itu banyak menceritakan teori-teori hukum-hukum filsafat dari sudut akademisi yang dikemas dengan gaya bercerita yang naratif gitu. Itu banyak mengenalkan filsafat ke dunia-dunia generasi Z dan selanjutnya gitu. Nah, lalu kemudian apakah berpikir kritis itu harus sesuai metodologi filsafat? Mungkin di sini saya akan menjelaskan bagaimana bahasa bayi dari berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini secara metodologi memang tersusun dalam filsafat. Bagaimana kita mendapatkan pengetahuan, sumber pengetahuan itu apa aja, lalu kemudian pemrosesan pengetahuan itu harus bagaimana kita mempertanyakan eksistensi di ilmu eksistensialisme gitu kan. Bagaimana kita mempertanyakan tentang teori seseorang dan lain sebagainya yang tidak semua orang mengalami pasti. Maka sederhananya filsafat adalah jembatan untuk belajar berpikir kritis secara mendalam. Tapi untuk berpikir kritis sendiri kita bisa belajar langsung dan mempraktikkannya. Jadi berpikir kritis itu bukan tentang mengkritik pemerintah. Bagaimana kita ada presiden lalu kemudian mengeluarkan kebijakan dan kebijakannya kita salahkan itu bukan bagian dari berpikir kritis, tapi merupakan hasil dari proses pemikiran kritis yang kita pahami nanti. Jadi berpikir kritis itu secara sederhana adalah bagaimana kita memahami informasi secara menyeluruh. Misal, tadi contoh ada kebijakan presiden. Bukan kemudian berpikir kritis itu menjadi kritis terhadap pemerintah, tapi karena kita ingin mengetahui informasi yang menyeluruh, maka kita menggali banyak sumber, menautkannya dengan negara lain, lalu kemudian menganalogikannya ketika diterapkan ke masyarakat, dan itu menjadi bayangan imajiner yang kemudian kita bisa mengukur cocok atau tidak. Maka prosesnya itu yang namanya berpikir kritis, bukan tindakannya. Jadi berpikir kritis secara sederhana ketika kita mendapatkan satu informasi, misal saja dari berita yang non politik gitu, bagaimana proses terjadinya gempa di Indonesia yang kemarin-kemarin ramai di Jawa Barat tentang sesar Lembang gitu. Nah, bagaimana kita mendapatkan informasi dari sesar Lembang itu tidak hanya dari judul berita, tapi dari isi beritanya. Setelah dapat satu berita, apakah kita langsung percaya? Maka kita butuh validasi, misal secara teoritis apakah sesar Lembang itu ditemukan oleh siapa, lalu kemudian lebih jauh lagi secara geologis bagaimana kemudian itu terjadi, bagaimana kita menghindarinya, proses retakannya kemungkinannya seperti apa, itu ada secara ilmiah tersimpan di inventory informasi yang harus kita akses, misal lewat jurnal ilmiah, lewat buku ilmiah. Nah, itu yang namanya berpikir kritis. Jadi dari satu informasi yang kecil, dari satu berita, kita menautkannya dengan berbagai macam sumber. Nah, ini juga keabsahan filsafat, di mana kita mampu mencari informasi dari berbagai sumber untuk kemudian dikemukakan ke publik.
sebagai satu falsafah